Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isfandi Muslim, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai tahapan-tahapan perkembangan teknologi komunikasi berdasarkan sejarahnya. Oke, yang pertama yang akan saya bahas yaitu teknologi komunikasi berupa lukisan gua. Komunikasi berupa lukisan gua merupakan bentuk komunikasi primitif yang paling terkenal adalah lukisan gua. Pada zaman prasejarah, cara manusia berkomunikasi masih terbatas pada pengenalan bentuk-bentuk yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyampaikan berbagai hal yang mereka temukan di sekitar, bentuk komunikasi pada zaman prasejarah adalah membuat lukisan pada dinding-dinding gua dan pada batuan besar. Mereka umumnya menggunakan metode ini untuk menceritakan pengalaman kegiatan berburu dan menggambarkan binatang hasil buruannya. Selain itu, para ahli menduga bahwa tujuan manusia purba membuat lukisan di gua adalah untuk memberitahu orang lain tentang hewan apa yang aman digunakan untuk dikonsumsi. Yang kedua, teknologi komunikasi melalui simbol. Penggunaan simbol dalam komunikasi bisa sangat signifikan. Penggunaannya sudah ada saat sejak zaman nenek moyang. Piktograf yang terukir pada temuan dari zaman purbakala adalah bukti otentiknya. Terdapat dua komponen penting dalam mempelajari symbolic communication, yaitu tanda dan makna. Tanda adalah suatu yang bersifat fisik dan dapat dipersepsikan oleh indera mata kita. Sedangkan makna adalah hasil penandaan makna, bukanlah konsep yang mutlak dan statis. Sebab pemaknaan dapat berubah karena banyak faktor, misalnya karena perbedaan konteks, lalu perubahan zaman, latar belakang, pengalaman, bahkan mood untuk pemberian makna itu tersebut. Lalu yang ketiga, teknologi komunikasi menggunakan tanda asap. Tanda asap kerap dikenal sebagai sinyal yang difungsikan untuk mengirim pesan atau informasi. Penggunaan teknologi komunikasi tanda asap cukup populer dan paling banyak digunakan di Cina. Contohnya, penggunaannya adalah ketika seorang penjaga melepaskan sinyal tersebut ke udara. Asap akan diartikan sebagai sebuah pesan untuk menuju ke tembok besar di Cina. Lalu yang berikutnya, teknologi komunikasi menggunakan merpati. Salah satu hewan yang dijadikan alat komunikasi adalah burung merpati. Burung merpati merupakan alat komunikasi pada zaman dahulu untuk mengantar surat atau pesan. Merpati dipilih karena burung ini pintar dan mempunyai daya ingat yang kuat. Merpati digunakan untuk menyampaikan surat ini dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tentu, burung tersebut telah terlatih sedemikian rupa sebelumnya, sehingga pesan yang bisa disampaikan tepat sasaran. Penelitian belum dapat mengungkapkan secara jelas bagaimana merpati memiliki kemampuan navigasi yang demikian hebatnya. Kemudian, teknologi komunikasi sistem pos. Saat ini, sistem informasi sangat penting bagi setiap bidang usaha, dikarenakan dapat mempercepat dan memperlancar serta mengefektifkan waktu. Kantor pos saat ini masih belum memiliki sistem informasi untuk jasa pengiriman atau pick up. Hal tersebut menimbulkan banyak masalah, seperti masyarakat harus datang ke kantor pos untuk mengetahui segala jenis layanan pos serta ketentuan yang harus dipenuhi pengguna layanan pos. Selain itu, masyarakat harus mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan keperluan di kantor pos, karena masih banyak masyarakat lain yang melakukan kepentingan yang sama sehingga akan terjadi antrian yang cukup panjang. Selanjutnya, teknologi komunikasi menggunakan koran. Surat kabar atau koran adalah media komunikasi berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi berita atau pesan. Dan surat kabar atau koran merupakan teknologi komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan dan gambar. Berbagai topik yang disampaikan dari koran ini berkaitan dengan berbagai keadaan terkini yang terjadi di suatu daerah. Selanjutnya, teknologi komunikasi menggunakan radio. Radio adalah suatu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, seperti berita, informasi, serta hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Kehadiran radio sangat penting dalam membantu kehidupan manusia. Sejarah dari radio mempunyai beberapa era, sejak ditemukannya gramofon sampai radio di zaman modern seperti ini. Dan radio merupakan salah satu alat komunikasi paling penting dalam sejarah dunia. Radio didefinisikan sebagai alat pengirim sinyal melalui radio elektromagnetik dan modulasi.
Radio juga disebut sebagai alat komunikasi massal karena mampu mengirimkan informasi kepada masyarakat luas. Selanjutnya, teknologi komunikasi menggunakan telegraf. Salah satu pembeda alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern terletak pada keahlian pengiriman pesan atau komunikator. Komunikator yang memanfaatkan alat komunikasi tradisional adalah mereka yang memiliki keahlian atau setidaknya memiliki otoritas untuk menggunakannya. Alat komunikasi semakin berkembang setelah ditemukannya listrik. Salah satu media komunikasi yang populer pada abad ke-19 yaitu telegraf. Alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan jarak jauh, telegraf ditemukan oleh Samuel F.B. Morse pada tahun 1837. Menyampaikan informasi lewat telegraf harus dilakukan dengan kode Morse, sehingga orang yang menerima pesan harus menyalin isi pesan yang disampaikan. Selanjutnya, teknologi komunikasi menggunakan telepon. Awal mula telepon ditemukan tahun 1871 oleh Anthony Michi. Dia mematenkan penemuan itu dan dinamakan sound telegraph. Alat ini bisa memungkinkan komunikasi dalam bentuk suara antara dua orang melalui perantara kabel. Pada tahun 1940, telepon banyak digunakan orang. Telepon menjadi alat bantu perang, membidik tembakan sampai meningkatkan kualitas radar. Telepon digunakan untuk keperluan militer selama perang. Hingga kini, telepon masih banyak digunakan untuk sarana komunikasi. Cara kerja telepon adalah menangkap gelombang dan mengubahnya menjadi arus listrik. Arus ini akan mengirimkan setelah nomor telepon ditekan, kemudian menghasilkan energi listrik yang diubah menjadi gelombang suara, sehingga seseorang akan mendengar suara dari ujung ke ujung yang terhubung dengan kabel. Lalu kemudian teknologi komunikasi menggunakan televisi. Televisi merupakan hasil perkembangan teknologi komunikasi yang maju dengan metode penyiaran setelah adanya radio. Televisi secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh pada masyarakat karena memiliki banyak peran dalam pengembangan wawasan, membentuk pola pikir, dan pendapat umum. Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan langsung upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Nasional Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Televisi adalah peralatan teknologi komunikasi yang pasti ada di setiap rumah. Televisi banyak diminati karena mampu memberikan informasi yang cepat. Umumnya, televisi dipakai untuk menyampaikan informasi yang sifatnya massal. Selanjutnya, teknologi komunikasi menggunakan komputer. Pada tahun 1970, komputer mulai dioperasikan menggunakan transistor yang lebih efisien. Seterusnya, komputer terus dikembangkan hingga menjadi teknologi komunikasi yang paling sempurna dan dapat melakukan berbagai pekerjaan yang sangat membantu pekerjaan umat manusia di dunia. Dalam perkembangannya, komputer juga dibekali dengan berbagai spek handal dan akses jaringan untuk menambah kegunaannya. Komputer juga merupakan peralatan komunikasi yang sifatnya wajib dimiliki oleh masyarakat zaman sekarang. Selain sebagai alat komunikasi dan alat pengolah data, komputer juga digunakan untuk kepentingan penyimpan data. Bahkan, komputer saat ini berkembang ke teknologi nirkabel seperti laptop, netbook, maupun workbook. Kemudian internet. Internet adalah sebuah jaringan komunikasi yang global dan terbuka. Jaringan komunikasi tersebut akan menghubungkan jaringan komputer ke berbagai tipe serta jenis. Sulit sekali dibayangkan bagaimana di dunia ini tanpa internet zaman sekarang. Internet identik dengan penggunaannya pada smartphone ataupun komputer dan laptop. Untuk bekerja, mencari informasi, mendapatkan hiburan, dan lain sebagainya. Internet adalah teknologi yang berkembangannya patut kamu pahami. Pada akhirnya, internet dikembangkan secara meluas hingga saat seperti ini. Bahkan, dan internet sudah dapat penghubung antara dunia secara global. Bayangkan saja jika dunia ini tanpa internet, sudah pasti komunikasi global akan terputus. Surel atau email. Email atau disebut dengan electronic mail atau surat elektronik adalah surat dengan format digital atau ditulis menggunakan komputer dan dikirim melalui jaringan komputer. Komunikasi melalui email dapat didefinisikan sebagai pertukaran pesan informasi singkat antara setidaknya dua orang melalui jaringan komputer. Pesan-pesan ini berisi teks biasa atau gambar atau bisa dilampirkan dokumen
dikirim melalui layanan berbasis web, email seperti Gmail, Outlook, atau Yahoo. Selanjutnya pesan teks. Perkembangan dan adopsi teknologi SMS cukup lambat. Pada tahun 1995, jumlah rata-rata pesan yang dikirim per pelanggan per bulannya hanya 0,4 di Inggris. Adopsi yang rendah disebabkan oleh operator, seperti fakta bahwa orang hanya dapat mengirim SMS ke pengguna jaringan operator yang sama. Baru pada tahun 1999, orang dapat mengirim SMS ke nomor telepon yang menggunakan operator yang berbeda. Pada hari-hari awal, SMS hanya digunakan untuk memiliki beberapa masalah penagihan dan pembatasan yang setelah dilonggarkan meningkatkan kegunaan pesan teks, SMS, dan peningkatan adopsi. Dan yang terakhir adalah media sosial. Media sosial sebagai alat komunikasi dan informasi organisasi yang efektif dari tahun ke tahun. Perkembangannya dan penggunaan internet secara global di dunia saat ini semakin meningkat. Hal tersebut tidak terlepas dari akses internet yang semakin mudah terjangkau dan tersebarnya sampai ke pelosok, serta biaya akses yang semakin murah untuk menggunakan internet berdasarkan hasil survei literasi digital nasional pada tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan teknologi berdasarkan sejarahnya. Semoga dapat memberi wawasan untuk kita semua dan bertambahnya ilmu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.